Hello semuanya, selamat datang kembali di channel kita. Hari ini kita akan menyelami salah satu kisah paling epik dalam dunia musik rock modern. Kita akan membahas perjalanan sebuah band yang tidak hanya mendefinisikan sebuah genre, tapi juga menjadi suara bagi jutaan anak muda di seluruh dunia. Ya, kita akan mengupas tuntas sejarah My Chemical Romance. Kisah mereka tidak dimulai di panggung besar atau di bawah sorotan lampu studio rekaman. Sebaliknya, kisah ini dimulai dari sebuah tragedi yang mengguncang dunia. Pada tanggal 11 September tahun 2001, seorang seniman komik muda bernama Gerard Way menyaksikan langsung menara kembar World Trade Center runtuh. Momen mengerikan itu mengubah hidupnya selamanya. Dia merasa tidak bisa lagi hanya duduk diam. Dia harus melakukan sesuatu yang berarti, sesuatu yang bisa menyentuh hati banyak orang. Dan dari abu tragedi itu, lahirlah sebuah ide, membentuk sebuah band. Gerard langsung menghubungi teman lamanya drummer Matt Palacios. Mereka menulis lagu pertama mereka, Skylines and Turnstiles, yang terinspirasi langsung dari peristiwa 9/11. Tidak lama kemudian, mereka merekrut gitaris Ray Toro, yang Gerard kenal sebagai gitaris terbaik di New Jersey. Kekuatan musikalitas Ray langsung menyatu dengan visi artistik Gerard. Saudara laki-laki Gerard, Mikey Way, yang saat itu bekerja di sebuah toko buku, sangat terkesan dengan demo pertama mereka sehingga dia memutuskan untuk belajar bass dan bergabung. Nama band ini pun datang dari Mikey, terinspirasi dari sebuah buku berjudul Ecstasy, Three Tales of Chemical Romance. Formasi awal ini dilengkapi dengan kedatangan Frank Hero sebagai gitaris lead. Frank sebenarnya sudah memiliki band sendiri, tapi setelah bandnya bubar, dia bergabung dengan MCR tepat beberapa hari sebelum mereka mulai merekam album debut. Dengan formasi ini, energi mereka menjadi tak terbendung. Mereka menandatangani kontrak dengan Ebo Records dan pada tahun 2002 mereka merilis album pertama mereka, I Brought You My Bullets, You Brought Me Your Love. Album ini direkam hanya dalam waktu 13 hari di sebuah loteng. Soundnya masih kasar, mentah, dan penuh dengan emosi yang meluap-luap. Meskipun belum meraih sukses komersial besar, album ini berhasil membangun basis penggemar yang solid dan setia, yang dikenal sebagai Macromie. Lompatan besar mereka terjadi pada tahun ke-2004 setelah menandatangani kontrak dengan label besar, Reprise Records. Mereka merilis album kedua mereka, Three Cheers for Sweet Revenge album. Ini adalah sebuah terobosan dengan single-single hits seperti I'm Not Okay, I Promise, Helena, dan The Ghost of You. MCR melesat ke puncak popularitas. Video musik mereka yang sinematik dan teatrikal menjadi viral di MTV. Mereka bukan lagi sekadar band punk dari New Jersey, mereka telah menjadi fenomena global. Album ini juga menandai perubahan dalam line-up dengan Bob Breyer menggantikan Matt Palacios sebagai drummer. Three Cheers adalah sebuah album konsep tentang sepasang kekasih yang terpisahkan oleh kematian, dan sang pria harus membunuh 1000 orang jahat untuk bisa bersatu kembali dengan kekasihnya. Tema gelap, lirik yang puitis, dan energi yang luar biasa membuat album ini menjadi soundtrack bagi banyak remaja saat itu. Namun, puncak kreativitas dan kesuksesan mereka bisa dibilang datang pada tahun 2006 dengan rilisnya The Black Parade. Ini bukan sekadar album, ini adalah sebuah opera rock yang megah. Album ini menceritakan kisah seorang pasien kanker yang sedang sekarat, yang dikenal sebagai The Patient. Kematian datang kepadanya dalam bentuk parade hitam, sebuah kenangan terkuat dari masa kecilnya. Setiap lagu adalah sebuah bab dalam perjalanan emosionalnya menghadapi kematian, penyesalan, dan harapan. Untuk album ini, MCR benar-benar bertransformasi. Mereka tampil dengan seragam hitam yang ikonik
Dan Gerard Way mengecat rambutnya menjadi pirang platina, menciptakan alter ego sebagai pemimpin parade. Single utama Welcome to the Black Parade menjadi lagu kebangsaan mereka. Lagu ini adalah sebuah mahakarya epik yang dimulai dengan dentingan piano lembut dan meledak menjadi sebuah parade rock yang megah. Album ini mendapat pujian kritis di seluruh dunia dan memperkuat status mereka sebagai salah satu band rock terbesar di planet ini. Tur dunia The Black Parade adalah sebuah pertunjukan teater kolosal yang membawa konsep album ini ke atas panggung dengan sangat dramatis. Setelah tur yang melelahkan, band ini mengambil jeda yang sangat dibutuhkan. Mereka kembali pada tahun 2010 dengan album keempat mereka, Danger Days: The True Lives of the Fabulous Killjoys. Album ini menunjukkan sisi yang sama sekali berbeda dari MC. Mereka menanggalkan seragam hitam dan nuansa gelap, menggantinya dengan warna-warna cerah dan estetika fiksi ilmiah pasca-apokaliptik. Danger Days adalah sebuah album konsep tentang sekelompok pemberontak bernama Killjoys yang berjuang melawan perusahaan jahat Better Living Industries. Di California tahun ke-2019, dengan lagu-lagu seperti Na 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 dan Sing, album ini terasa lebih ceria dan penuh semangat. Sebuah ledakan energi pop-punk yang berwarna-warni. Ini adalah bukti bahwa MCR tidak takut untuk berevolusi dan mencoba hal-hal baru. Namun, di tengah semua kesuksesan ini, tekanan mulai terasa. Tur yang tak hente-hentenya dan ekspektasi yang tinggi mulai membebani para anggota band. Pada 22 Maret tahun 2013, dunia dikejutkan oleh pengumuman di situs web resmi mereka. My Chemical Romance. Pengumuman itu datang tiba-tiba dan membuat jutaan penggemar di seluruh dunia patah hati. Dalam sebuah surat panjang, Gerard Way menjelaskan bahwa ini bukanlah sebuah akhir yang menyedihkan, melainkan sebuah keputusan yang diperlukan untuk menjaga kesehatan mental dan kebahagiaan mereka. MCR telah menjadi mesin yang begitu besar sehingga mereka merasa kehilangan kendali atasnya. Selama 6 tahun berikutnya, dunia musik terasa hampa tanpa kehadiran mereka. Para anggota band sibuk dengan proyek solo masing-masing. Gerard merilis album Solo Hesitant Alien. Frankie Iero membentuk beberapa band. Sementara Ray dan Mikey juga terus berkarya di dunia musik. Para penggemar tidak pernah berhenti berharap. Setiap tahun, rumor tentang reuni selalu muncul. Namun, selalu dibantah. Harapan seakan pupus. Lalu, pada Halloween 2019, keajaiban terjadi. Akun media sosial My Chemical Romance yang telah lama tidak aktif, tiba-tiba memposting gambar baru dengan tulisan Return. Mereka mengumumkan satu pertunjukan reuni di Los Angeles pada bulan Desember. Tiket untuk pertunjukan itu terjual habis dalam hitungan menit. Momen itu terasa magis. Malam pertunjukan reuni adalah perayaan emosional yang luar biasa, membuktikan bahwa cinta untuk band ini tidak pernah padam. Mereka kemudian mengumumkan tur dunia besar-besaran untuk tahun ke-2020. Sayangnya, pandemi global memaksa mereka untuk menunda semua rencana. Namun, penantian itu akhirnya berakhir. Pada tahun 2022, tur reuni mereka akhirnya berjalan dan mereka bahkan merilis lagu baru pertama dalam 8 tahun. The Foundations of Decay, sebuah lagu epik berdurasi 6 menit yang seolah merangkum seluruh perjalanan karir mereka dari awal yang mentah hingga status mereka sebagai legenda. Kisah My Chemical Romance adalah kisah tentang bagaimana seni bisa lahir dari tragedi. Ini adalah kisah tentang keberanian untuk menjadi berbeda, tentang menemukan kekuatan dalam kerapuhan, dan tentang komunitas yang terbentuk melalui musik. Mereka bukan hanya sebuah band, mereka adalah sebuah ide, sebuah gerakan, sebuah tempat yang aman bagi siapa saja yang pernah merasa sendirian atau tidak dimengerti.
Perjalanan mereka adalah bukti bahwa bahkan di saat tergelap sekalipun, musik dapat memberikan harapan dan menyelamatkan hidup. Terima kasih banyak sudah menonton sampai akhir. Apa album atau lagu MCR favorit kalian? Tulis di kolom komentar di bawah ya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya.